Spartan. My child, you are so small now. I shall never forget you. But one day you will grow to be big and strong like your father. It's not your son. Asshole. Gue hari ini mau menceritakan sebuah film bergenre komedi yang berjudul Meet the Spartans. Film ini adalah sebuah film parodi Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2008 dan merupakan parodi dari film 300 tahun 2007. So sekali lagi ucapin selamat datang, dan inilah dia alur cerita film Meet the Spartan. Film diawali di negeri Sparta pada zaman dahulu kala, di mana tampak seorang pria yang sedang memilih para bayi untuk diseleksi menjadi seorang ksatria Sparta yang tangguh. Jika bayinya cacat, maka calon ksatria tersebut akan dibuang. Nah, bayi yang pertama begitu dibuka, warnanya hijau dong cuy. Are you my mama? Because I'm ready to suckle a teat. The baby was rejected. Dan sekarang kita ke bayi yang kedua. Ternyata mirip kayak orang Vietnam. Maka karena itu si bayi kemudian diadopsi oleh Brad Pitt dan juga Angelina Jolie. Lalu terpilihlah seorang bayi yang sangar dan berewokan dan memiliki perut six pack yang bernama Leonidas. Oh, the perfect Spartan. Singkat cerita, Leonidas ditakdirkan menjadi seorang ksatria sejak kecil. Ia dilatih keras bersama dengan neneknya. Beranjak remaja, Leonidas juga dilatih oleh mafia, dan dia diberikan siksaan-siksaan ala-ala mafia. Siksaannya itu sadis cuy, dengan cara memukul biji salak si Leonidas. Dan bukan cuma itu, lo lihat aja nih ya. Mr. Bond, I'd like you to meet Captain Adorable. Beranjak dewasa, Leonidas pun diuji ketahanan fisiknya, di mana dia harus diberi latihan di tempat yang sangat dingin, dengan tanpa memakai pakaian serta tanpa makanan dan minuman. Namun tiba-tiba entah dari mana datangnya, ada sebuah roti tepat di depan Leonidas. Tapi Leonidas tidak menyukainya, karena rotinya tidak menggunakan mayones. No mayo? This is bullshit. Kemudian nih, datanglah seekor binatang buas dengan wujud seperti penguin. Dan hewan tersebut ternyata bisa berbicara. What you laughing at, ass white? Tiba-tiba si penguin langsung menyerang Leonidas dan menyuruhnya untuk menjilat biji si penguin tersebut. Where you going, pussy? Anjay. Lick my snowball. I'm about to make you my bitch, Leonidas. Now eat my piggy, asshole. Lalu singkat cerita, Leonidas mengalahkan si penguin dengan mudah, yaitu dengan cara menusukkan tombak ke mulut si penguin. Setelah itu Leonidas kembali ke kotanya, dan sekarang dia telah menjadi seorang raja yang perkasa. Di sana dia disambut oleh seorang wanita cantik yang bernama Margo. Margo ini berhasil menggoda Leonidas, dan Leonidas pun menjadi tertarik. Singkat cerita, mereka menikah dan memiliki seorang anak laki-laki yang seperti layaknya para anak Spartan. Nah, sama seperti ayahnya, anak Leonidas ini pastinya juga mendapatkan latihan yang keras, sama seperti para prajurit Spartan yang lainnya. Give him the pile driver, honey. Fight with your head. Think with your heart. That's my boy. See, Leonidas is molding our future king of Sparta to be a man. Singkat cerita, kemudian datanglah seorang utusan Raja Xerxes dari Persia yang membawa kabar bahwa Xerxes akan menjajah negara Spartan. Utusan Xerxes ini juga memberikan janji, apabila negara Spartan mau tunduk, maka para wanita akan dijadikan pelacur, para orang tua akan dijadikan budak, dan para anak kecil akan diberikan pekerjaan di pabrik Nike. Lalu tanpa berlama-lama, Leonidas yang mendengar hal itu menjadi marah, di mana dia langsung menendang utusan Xerxes ke lubang kematian. Tell Xerxes to take his proposal. Shove it! What the hell? Dog, your wife's a hoe. Hey, it's cool, it's cool. We don't need Sparta. I'll just tell Xerxes it's a no-go. Kick his ass in. This is Sparta! Stop kicking people into the pit of death, really. Sparta is not for them, so whatever you do, don't kick him into the pit of death. Tapi nih, bukan cuma satu orang aja yang ditendang oleh Leonidas, karena masih banyak orang yang gak jelas tiba-tiba muncul. Dan karena itu Leonidas harus bersusah payah menendang semua orang ke dalam lubang kematian, termasuk juga nih juri American Idol. How did you feel about that kick? Ryan Seacrest? Let's see what the judges have. Man, I wasn't really feeling you on that kick, dog. In fact, I've seen better kicks from a geriatric donkey. Go yourselves! Next, karena Leonidas penasaran akan nasibnya di masa depan, kemudian dia mencoba menemui para pendeta kuno untuk diberikan petunjuk itu cuy. Tetapi sebelum diberikan petunjuk, Leonidas harus menyogok mereka dengan cara memberikan krim penghilang jerawat dan beberapa krim penghilang koreng. Kemudian Leonidas pun bercerita kalau dia akan mengirimkan 300 prajurit terbaiknya untuk berperang melawan Persia, sambil menunjukkan strateginya bertarung kepada para pendeta kuno. Namun para pendeta kuno itu malah tertawa karena melihat strategi tersebut. I'm going to take them in the rear. Then I'm gonna reach around. Here.
I'm gonna take them again from the front. What? Why are you sniggering? Nothing. Glad for you to see. These are battle formation. That's what they call it. It looks like backstage at Elton John concert. Cut it out. This isn't funny. This is serious business. Lalu karena hal ini sangat penting, para pendeta kuno pun menyarankan Leonidas untuk bertanya kepada seorang peramal cantik. Makan tuh bulu ayam. Lalu kemudian penyihir cantik ini memberitahu kepada para pendeta kuno bahwa Leonidas akan mati saat melawan Raja Xerxes. Setelah itu Leonidas yang galau berusaha menenangkan pikirannya dengan mengunjungi istrinya yang terlihat sedang tertidur. Awalnya dia tampak bangga karena melihat namanya terukir di dalam tato tepat di punggung istrinya. Namun kebanggaannya itu berubah menjadi kemarahan ketika dia melihat bukan hanya nama Leonidas aja, tetapi banyak nama laki-laki lain di tubuh istrinya, yang kemudian membuat Leonidas semakin galau. Nah, istri yang terbangun kemudian bertanya kepada Leonidas. Leonidas menjawab kalau dia terus saja kepikiran dengan peperangan melawan Persia nanti. Kemudian sebagai istri yang baik, Margo lalu memberikan solusi dengan cara mencari solusinya di internet. Oke. Kemudian keesokan harinya Leonidas bertemu dengan ajudannya yang merupakan seorang kapten. Dan kapten ini berhasil mengumpulkan para prajurit paling kuat di negara Spartan. Awalnya Leonidas meminta 300 prajurit, namun yang dia dapat hanya 10 prajurit. I wanted 300. Specification. Never give up. Never surrender. Ready to fight for you, my king. To infinity and beyond. Indeed. Nah, kemudian datanglah seorang prajurit muda, dan dia merupakan anak dari sang kapten. Melihat prajurit muda tersebut, Leonidas kemudian tertarik untuk memilihnya, dan menjadi prajurit Spartan, sekaligus meminta pendapat para dewan juri yang tiba-tiba aja muncul entah dari mana. Why is he not fighting? This is my son, Sunio. My king. He's not a warrior. And he's my only son. What do you think? Yummy. I think he's fierce. Work it, sister. You're now on your way to becoming Sparta's next top warrior. Lalu singkat cerita, saat Leonidas ingin berangkat, dia berpamitan kepada anak dan istrinya. Tetapi ternyata bocah gundul yang bersama istrinya ini bukanlah anak kandungnya. Spartan. My child, you are so small now. I shall never forget you. But one day you will grow to be big and strong like your father. It's not your son. Asshole. Setelah itu Leonidas bersama sang kapten dan pasukannya segera berangkat. Total jadi 13 orang termasuk Leonidas, sang kapten, dan anaknya. Ternyata ada seorang pengkhianat di negara Spartan ini yang secara tiba-tiba mengirimkan SMS kepada musuh mereka, yaitu bangsa Persia, menggunakan sebuah handphone. Lalu para pasukan Spartan dengan gagah berani berjalan meninggalkan kota mereka untuk berperang melawan Raja Xerxes. Kemudian sampailah mereka di sebuah tempat yang disebut sebagai Hot Gate. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil memikirkan strategi perang. Tapi tiba-tiba aja datanglah seseorang dengan wujud yang aneh menggunakan perisai. Ternyata dia adalah Paris Hilton. Wanita ini meminta Leonidas untuk bergabung dengan Spartan. Namun Leonidas menolaknya. Karena kecewa, Paris Hilton melemparkan tamengnya hingga mengenai kepalanya sendiri. Lalu tiba-tiba Leonidas dan pasukannya ini didatangi oleh pasukan elit Persia. Dan bukannya mengajak bertempur, kedua kubu ini malah battle dance. Are we about to stomp the earth? Spartan, let's battle! Oke, kita mulai ya. Let's show 'em why we're national champs 3 years running. Dan pada akhirnya pemenangnya harus ditentukan dengan keputusan dari dewan juri. Dan pasukan Sparta berhasil menang. Karena mereka lebih lincah dan juga koreografi mereka juga sangat bagus. Dan pihak yang kalah harus dipukul mundur ke jurang sambil melompat-lompat ala-ala atlet lompat indah. Lalu scene kemudian berpindah di istana Spartan, di mana istri Leonidas diminta pendapat oleh para pejabat kerajaan tentang suaminya. Apakah dia butuh pasukan tambahan untuk dikirimkan atau enggak?
Sang istri lalu menolak untuk memberikan pasukan tambahan karena dia menganggap kalau sang suami kemungkinan sudah mati. Nah, mengetahui kalau dia nggak akan mendapatkan harta kekayaan kalau sang suami mati di medan pertempuran, si istri pun mau nggak mau setuju untuk mengirimkan kembali pasukan tambahan. Lalu sekarang kita kembali ke pasukan Spartan, di mana kini King Xerxes datang di hadapan Leonidas dan pasukannya. Kedatangan Xerxes ke sini bukannya untuk mengajak perang, melainkan Xerxes memberikan tawaran menarik kepada Leonidas, yaitu dengan cara bermain game show Deal or No Deal. Nah, si Xerxes memberikan Leonidas kesempatan untuk menyerahkan Spartan kepadanya, dengan imbalan liburan ke Las Vegas sambil ditemani wanita-wanita cantik dan seksi. Kemudian saat Leonidas meminta saran kepada para prajuritnya, semua prajuritnya malah menyetujui untuk mengambil kesempatan tersebut. Sebenarnya kalian ini berjuang demi membela negara mana sih? Dan akhirnya setelah berpikir lama, Leonidas kemudian menolak tawaran itu. Dan kocaknya lagi, para prajurit Spartan tampak sangat kecewa. Nah, Xerxes yang marah dengan penolakan Leonidas tadi kemudian memunculkan pasukan perang paling sadis yang dia miliki, yaitu sekumpulan anak-anak muda TikTok, di mana mereka semua ini ingin saling beradu pantun dengan cara mengejek ibu mereka masing-masing. Yo mama's so ghetto, when she breastfeeds, Kool-Aid comes out. Your mama's so stupid, she thought Tupac Shakur was a Jewish holiday. Dan pada akhirnya pasukan Xerxes harus kalah dan tidak bisa berkata-kata lagi. Hal itu membuat Xerxes sangat marah. Xerxes juga bingung kenapa semua utusannya selalu kalah dengan Spartan. Scene kemudian berpindah ke istana Sparta, di mana istri Leonidas sedang membicarakan perihal pengiriman pasukan tambahan dengan salah seorang anggota penasehat kerajaan. Nah, untuk membantu suaminya itu, dia meminta saran kepada penasehat kerajaan dengan memohon kalau dia akan melakukan segala cara, termasuk memberikannya buah semangka. Iya enggak? Tapi sayangnya si penasihat kampret ini memiliki satu penyakit yang selalu dia sesali seumur hidupnya, yaitu ejakulasi dini, cuy. Next, kemudian kita kembali lagi ke Hot Gate. Terlihat Leonidas yang sedang ngopi-ngopi di Coffee Bean. Dia lalu dihampiri oleh salah satu pasukannya yang memberikan kabar kalau pasukan Xerxes telah datang menyerang. Ternyata si Paris Hilton, si makhluk buruk rupa yang dia tolaklah, yang udah memberitahu Xerxes tentang jalan rahasia untuk menghancurkan pertahanan mereka. Kemudian Leonidas memiliki firasat yang buruk. Dia lalu mencoba mengutus seorang pasukannya yang bernama Dilio. Dilio ini kan buta akibat matanya hilang karena tergores sesuatu. Anehnya Leonidas malah tetap mengutusnya untuk mengirimkan pesan kepada rakyat Sparta dan juga istrinya. Gue nggak tahu dah hasilnya gimana nanti. Next, kemudian muncullah pasukan Xerxes dan menyerang mereka semua. Xerxes sekali lagi meminta kepada Leonidas agar menyerah dan tunduk. Tetapi Leonidas menolak, yang membuat Xerxes menjadi murka. Dia lalu mengancam dan mengeluarkan semua pasukannya yang berjumlah jutaan untuk melawan Leonidas, tapi dari dalam blue screen. That's just a blue screen. Stupid. It's a visual effect. The army is quite impressive, as you can imagine. Ada jutaan pasukan di dalam blue screen. Oke. Kemudian scene berpindah lagi ke kerajaan Spartan, dan di sini terlihat istrinya Leonidas yang sedang disawer oleh para anggota dewan kerajaan. Setelah disawer, istrinya Leonidas meminta kepada tetua untuk mengirimkan bantuan pasukan perang kepada suaminya. Tapi tiba-tiba datanglah penasihat kerajaan yang menentang istri Leonidas, dan dia juga mengintimidasi para anggota dewan untuk memilih menyerah kepada Xerxes. Hal ini membuat istrinya Leonidas menjadi marah, dan tiba-tiba aja dia berubah menjadi Venom. Rage. Much like Tobey Maguire in Spider-Man 3. Namun secara ajaib penasihat kerajaan juga berubah menjadi Sandman, dan pertarungan dimulai. God, oh, dust busting bitch, no! Dan akhirnya nih penasihat kerajaan kalah dengan kekuatan dari vacuum cleaner. Baru diketahui juga kalau si penasihat merupakan seorang pengkhianat. Semua anggota dewan akhirnya setuju untuk mengirimkan pasukan bantuan kepada Leonidas yang sedang berjuang jauh di sana. Di sisi lain, Leonidas telah terkepung, dan mereka semua mulai bertarung dengan memasang kuda-kuda ciri khas mereka. Leonidas maju paling depan dengan gagah berani melawan pasukan Persia, termasuk pasukan Blue Screen. Satu persatu mereka pun dikalahkan. Setelah mengajar pasukan musuh, secara tiba-tiba muncul Ghost Rider, cuy, yang kemudian dilawan oleh anak dari si Captain Sparta menggunakan alat pemadam kebakaran. Ghost Rider. You're going to hell. Setelah berhasil dikalahkan, muncullah pasukan terkuat Xerxes, yaitu Rocky Balboa, coy, sang petinju terkenal. Nah, si Rocky ini langsung meninju kepalanya hingga copot. Sang ayah yang melihat menjadi menjerit dan tak terima dengan kematian anaknya, dan dia langsung menonjok Rocky sehingga rambutnya terlepas dan celananya melorot. Adult diapers?
Sang kapten yang terjatuh sempat melihat sebuah suntikan botok, dan dengan menggunakan alat tersebut dia menusukkannya ke kepala Rocky, sehingga Rocky pun harus KO. Botox overdose. Setelah berhasil menang melawan Rocky, kebahagiaannya tak berlangsung lama, karena tiba-tiba aja Xerxes melemparkan tombak ke arahnya, sehingga sang kapten pun harus tewas. Leonidas yang melihat hal itu menjadi nggak terima, dan langsung mengejar Xerxes layaknya main game GTA San Andreas. Xerxes yang ketakutan memutuskan untuk kabur di mana dia secara nggak sengaja tersandung oleh Transformer Cube. Dia lalu berlari ke arah sebuah mobil dan merubahnya menjadi Xerxes Tron. Okay, baby, let's transform. Ya, saat Xerxes melangkah dan bersiap melawan Leonidas dengan pasukannya, tiba-tiba aja langkahnya terhenti karena colokannya kurang panjang cuy, sehingga membuatnya mati kehabisan energi yang kemudian menimpa Leonidas serta pasukannya. Karena itu Leonidas pun tewas bersama pasukannya dalam keadaan tersenyum. Di bagian akhir cerita, prajurit Dilio berhasil membawa kembali pasukan Sparta untuk meneruskan perjuangan Leonidas yang mati di medan pertempuran. 100.000 pasukan Blue Screen Sparta melawan 30.000 pasukan Blue Screen Persia. Nah, karena buta, Dilio malah memimpin pasukan Sparta ke Malibu. Dan dia di sana bertemu dengan Lindsay Lohan yang baru aja selesai direhab.